Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Rahman. Sekarang di sini kita akan membahas tentang aplikasi matematika di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi yang kita bahas ada 3 topik. Nah, yang pertama yaitu aplikasi matematika di bidang kedokteran. Yang kedua ada aplikasi matematika di berbagai bidang. Yang ketiga ada aplikasi matematika dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi matematika itu tidak hanya dipelajari di sekolah ya, nggak ada gunanya ya. Matematika juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas 3 topik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai aplikasi matematika di bidang kedokteran. Nah, jadi salah satu contoh aplikasi matematika dalam bidang kedokteran yaitu untuk menghitung volume kanker dan juga koordinat-koordinatnya dengan penerapan kalkulus. Bisa menggunakan integral cakram, cincin, lipat 2, bahkan juga lipat 3. Karena umumnya sel kanker tidak mungkin berbentuk prisma, tabung, kerucut, atau limas yang mudah sekali dihitung volumenya. Nah, percaya itu dokter spesialis onkologi radiasi akan menghitung persamaan intensitas laser yang digunakan. Salah hitung bisa berbahaya, misal kasus pada kanker payudara. Kalau salah beberapa milimeter saja atau intensitasnya kelebihan sedikit, ada peluang kena jantung lasernya. Nah, kalau intensitasnya kurang, sel kanker mungkin bisa jadi kebal. Nah, memang tidak semua dokter spesialis onkologi radiasi dibantu oleh dosimetri yang matematikanya jago banget. Makanya buat adik-adik yang masih SMP atau SMA dan ingin jadi dokter spesialis onkologi, harus belajar yang rajin ya. Kalau masih SMP, jangan sampai lepas ilmu tentang koordinat kartesius, fungsi kuadrat, sel, dan jaringan. Kalau SMA IPA, semua materi turunan dan integral jangan sampai hilang. Pastinya ilmu biologi dan kimia yaitu hal wajib yang dipahami oleh seorang calon dokter, terutama berhubungan dengan manusia. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu aplikasi matematika di berbagai bidang. Ini aplikasi matematika materi trigonometri. Nah, di sini ada 3 pengaplikasian yang kita bahas, yaitu yang pertama dalam ilmu astronomi, yang kedua itu dalam ilmu geografi dan navigasi, yang ketiga yaitu pada teknik sipil. Ya, langsung saja kita lanjut. Nah, pengaplikasian trigonometri pada ilmu astronomi itu sangat besar manfaatnya karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun penggunaan kalkulator diizinkan dalam penelitian, namun kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi. Karena dalam beberapa kasus numeris, perlakuan tanpa pembulatan adalah metode terbaik. Nah, trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Nah, trigonometri sendiri memiliki banyak penerapan dalam ilmu geografi dan navigasi. Beberapa penerapan trigonometri dalam bidang ini termasuk pemetaan, penentuan jarak dan sudut, pengukuran ketinggian, serta navigasi dan perencanaan rute. Nah, pemetaan pertama, trigonometri digunakan dalam pemetaan untuk menentukan posisi dan bentuk bumi. Dalam pemetaan, trigonometri digunakan untuk mengukur sudut antara 2 garis meridian dan menentukan jarak antara 2 titik yang berbeda. Teknik pemetaan ini memungkinkan pembuatan peta dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, pengukuran jarak sudut. Nah, trigonometri juga digunakan untuk mengukur jarak dan sudut dalam geografi. Dalam pengukuran jarak, trigonometri digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga yang tidak dapat diukur secara langsung. Sedangkan dalam pengukuran sudut, trigonometri digunakan untuk menghitung sudut antara 2 garis atau arah. Yang ketiga yaitu pengukuran ketinggian. Trigonometri juga digunakan dalam pengukuran ketinggian. Dalam geografi, trigonometri digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek seperti gunung, gedung, atau menara. Dengan menggunakan konsep trigonometri seperti trigonometri segitiga, ketinggian dapat dihitung dengan memanfaatkan sudut, elevasi, dan jarak. Nah,
Yang keempat ini navigasi dan perencanaan rute. Dalam navigasi, trigonometri digunakan untuk menentukan arah dan jarak antara dua titik yang berbeda. Menggunakan konsep trigonometri seperti sin, cos, dan tangen, kita dapat menghitung sudut dan jarak yang ditempuh dalam navigasi. Trigonometri juga digunakan dalam perencanaan rute untuk menghitung jarak dan sudut antara titik awal dan juga tujuan serta menghitung arah yang optimal dan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam keseluruhan, trigonometri itu merupakan alat penting dalam info geografi dan juga navigasi karena memberikan kemampuan untuk mengukur jarak, sudut, dan ketinggian serta memungkinkan perencanaan rute yang efektif. Nah, selanjutnya adalah penerapan trigonometri dalam teknik sipil. Nah, trigonometri sendiri memiliki banyak peran penting dalam ilmu teknik sipil. Nah, beberapa contohnya di sini ada pengukuran dan pemetaan sama seperti yang tadi kita bahas dalam navigasi dan geografi. Yang kedua ada desain struktural, yang ketiga ada perhitungan bidang miring dan kemiringan, yang keempat ada perencanaan jembatan dan bangunan, yang kelima ada pengukuran ketinggian. Nah, mungkin akan dibahas satu persatu. Yang pertama di skip saja ya karena tadi sudah dibahas juga. Langsung ke yang kedua yaitu mengenai desain struktural. Trigonometri digunakan dalam desain struktural untuk menghitung gaya, tegangan, dan momen pada elemen struktur. Dalam analisis struktur, trigonometri digunakan untuk menghitung komponen horizontal dan vertikal dari gaya dan momen yang bekerja pada struktur. Ini penting untuk memastikan kekuatan dan kestabilan struktur tersebut. Yang ketiga yaitu perhitungan bidang miring dan kemiringan. Nah, trigonometri sendiri digunakan untuk menghitung bidang miring dan kemiringan dalam proyek-proyek teknik sipil. Misalnya dalam perencanaan lereng, trigonometri digunakan untuk menghitung sudut kemiringan dan tinggi vertikal terhadap panjang horizontal. Dalam perencanaan jalan, trigonometri digunakan untuk menghitung kemiringan jalan yang tepat. Perencanaan jembatan dan bangunan yang tepat. Nah, trigonometri digunakan dalam perencanaan jembatan dan bangunan yaitu untuk menghitung ukuran dan sudut yang tepat. Nah, dalam perencanaan jembatan, trigonometri digunakan untuk menghitung panjang kabel penyangga, sudut kemiringan kabel, dan geometri struktur lainnya. Dalam perencanaan bangunan, trigonometri juga digunakan untuk menghitung dimensi dan sudut yang diperlukan untuk memberikan kestabilan dan kekuatan yang optimal. Yang terakhir yaitu pengukuran ketinggian. Nah, trigonometri ini digunakan untuk pengukuran ketinggian dalam teknik sipil, yaitu dalam seperti topografi. Trigonometri digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian antara titik-titik yang terletak pada permukaan tanah yang berbeda. Metode trigonometri memungkinkan pengukuran yang akurat dan efisien. Nah, penerapan trigonometri dalam ilmu teknik sipil sangat penting untuk melakukan perencanaan, desain, dan pengukuran dengan akurasi yang tinggi. Dengan menggunakan konsep trigonometri, insinyur sipil dapat memecahkan berbagai masalah matematika dan geometri yang terkait dengan proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah aplikasi matematika materi peluang dalam ilmu ekonomi. Nah, langsung saja untuk pembahasannya. Untuk pembahasan tentang peluang dalam ilmu ekonomi, yaitu sebenarnya peluang itu memiliki banyak aplikasi dalam ilmu ekonomi. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengambilan keputusan investasi. Nah, dalam ilmu ekonomi, peluang digunakan untuk menganalisis dan mengukur risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika investor mempertimbangkan berinvestasi dalam aset atau proyek tertentu, mereka menggunakan konsep peluang untuk mengevaluasi kemungkinan, keuntungan, atau kerugian yang dapat terjadi. Dengan memperhitungkan peluang, investor dapat memperkirakan potensi pengambilan investasi dan mengelola risiko dengan baik. Yang kedua yaitu perencanaan produksi. Nah, dalam perencanaan produksi, peluang digunakan untuk menganalisis permintaan pasar dan memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Dengan memahami peluang, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, memperkirakan permintaan, dan merencanakan produksi dengan tepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, yang ketiga yaitu analisis risiko dan juga asuransi. Nah, peluang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis risiko dan menentukan kebutuhan asuransi. Dengan memahami peluang terjadinya suatu kejadian atau kerugian, perusahaan asuransi dapat menetapkan premi yang sesuai untuk mengkompensasi risiko yang ditanggung. Selain itu, peluang juga dapat digunakan untuk mengevaluasi manfaat dan biaya asuransi dalam konteks individu atau perusahaan yang mencari perlindungan dari risiko.
Nah, yang keempat yaitu analisis pasar. Dalam ilmu ekonomi, peluang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan pasar. Peluang digunakan untuk mengukur kemungkinan konsumen memilih produk atau layanan tertentu dan memprediksi perilaku pembelian. Dengan memahami peluang, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menentukan harga yang optimal, dan juga memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, yang kelima yaitu analisis portofolio dan diversifikasi. Nah, dalam manajemen keuangan, peluang digunakan untuk menganalisis resiko dan pengambilan investasi dalam portofolio. Peluang digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian yang diharapkan dan mengukur tingkat resiko dalam kombinasi investasi yang berbeda. Dengan menggunakan konsep peluang, investor dapat mengoptimalkan portofolio mereka melalui diversifikasi, yaitu menyebar risiko dengan mengalokasikan investasi ke berbagai aset atau sektor. Nah, penerapan peluang dalam ilmu ekonomi memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap risiko, pengambilan keputusan investasi yang cerdas, perencanaan produksi yang efisien, dan pemahaman pasar yang lebih baik. Ini membantu individu, perusahaan, dan industri dalam mengelola risiko, merencanakan kegiatan ekonomi, dan juga membuat keputusan yang lebih baik dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Saya harap penjelasan singkat ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian tentang buat apa sih kita belajar matematika di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sedikit, saya harap ya sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.